Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arthropoda. Arthropoda ini salah satu filum dalam kajian taksonomi invertebrata. Asal katanya arthres, bersendi-sendi atau berruas-ruas, dan podos, poda adalah kaki. Di tampilan yang saudara lihat, ini ada beberapa gambar hewan. Ini ada belalang dari kelas Insecta, Hexapoda, dan filumnya dia termasuk anggota filum Arthropoda. Kemudian ini ada kelompok Arachnida, kelompok laba-laba. Ini ada kalajengking. Kemudian di sini juga ada kupu-kupu dari kelas Lepidoptera, dari ordo Lepidoptera, kelas Insecta. Ini menceritakan tentang metamorfosis lengkap, ya, gambaran tentang tahap metamorfosis. Kemudian ini ada kumbang tanduk, kumbang dari ordo Coleoptera, kelas Insecta. Ya, kemudian ini adalah lebah madu Apis dorsata dari kelas Insecta. Jadi yang banyak ditampilkan di sini adalah dari kelas Insecta. Sementara ini Arachnida dari salah satu kelas di Arthropoda. Baik saudara-saudara, karakteristik dari filum Arthropoda itu yang pertama adalah the segmented bodies. Jadi tubuhnya tuh bersegmen-segmen, termasuk juga terbagi segmen-segmen itu menjadi region, menjadi bagian-bagian yang disebut dengan tegmata. Kepala, torak, dada, head, kepala, torak, kemudian abdomen, perut. Kemudian the pivot appendix. Jadi anggota geraknya, appendixnya itu berpasangan. Ya, berpasangan, kemudian tubuhnya ditutupi oleh chitineus sebagai exoskeleton. Jadi exoskeletonnya itu dari bahan chitin, ya. Dan dia harus menyesuaikan untuk pertumbuhan. Kemudian bilateral simetris, the nervous system, sistem nervosumnya itu di bagian dorsal atau belly, dan the circulatory, sistem sirkulasi terbuka, ya, di ventral untuk kembalinya back. Jadi ada segmen, ada appendix, ada exoskeleton, simetri bilateral, kemudian memiliki sistem nervosum di dorsal, dan circulatory system yang terbuka, sistem peredaran darah terbuka, and ventral back. Arthropoda grup yang disebut dengan taxa itu dikelompokkan di arthropod are divided into two large group that exist today. Jadi yang ada sampai hari ini, yang eksis sampai hari ini, arthropoda itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Nah, dua kelompok besar itu berdasarkan kajian sumber yang sudah saya lihat, saya tulis subfilum. Ya, ada subfilum the Selicerate, Selicerata, dan ada the Mandibulate atau Mandibulata. Jadi subfilumnya ada Selicerata, ada Mandibulata. Nah, ini terima kasih kepada Anonymous yang telah memiliki bahan ini kita gunakan untuk menjelaskan tentang arthropoda. Filum arthropoda di arthropod itu lebih dari 1 miliar 1 juta spesies, ya. Most of them insect, sebagian besar adalah serangga, ya. Most of those, sebagian besar dari itu adalah beetle atau kumbang. Jadi kalau kita buat lingkaran, ya, kingdom animalia lingkaran besar,
Di dalam lingkaran besar itu, kingdom Animalia itu ada lingkaran pembagian dari lingkaran itu adalah arthropoda. Nah, kalau kita buat lingkaran arthropoda, maka bagian besar dari lingkaran itu adalah insekta. Kalau kita buat lingkaran insekta, maka bagian yang terbesar dari lingkaran itu adalah Coleoptera, ordonya kumbang, beetle. Kemudian sangat bervariasi, luas dalam distribusi, ya, distribusinya bisa ditemukan di mana saja, kemudian melimpah ya dari semua filum hewan yang ada. Nah, yang pertama Chelicerae atau Chelicerata, arthropoda. Karakternya Chelicerata itu adalah memiliki penjepit ya di bagian mulut, ya, Chelicerae ya, and pedipalp. Jadi memiliki Chelicerae and pedipalp. Tidak ada antena, ya, no antena. Kemudian tubuh terbagi menjadi dua bagian, biasanya yang disebut dengan cephalothorax dan abdomen. Kemudian ada 4 pasang alat gerak, anggota gerak, ya. Contohnya adalah kelompok crab and arachnid, ya. Berikutnya lagi adalah mandibulata, itu bagian mulut dengan mandibula, ya. Normal showing sideways, jadi datar, ya, tipe mulut datar. Kemudian memiliki antena, ya. Kemudian ada variasi dalam tubuh itu, ada cephalothorax abdomen atau head and trunk, kepala dan trunkus, ya. Trunk ini trunkus, ya, badan, dan head. Kemudian torak dan abdomen. Itu variasi dalam susunan tubuhnya, ya. Kemudian variasi juga dalam hal anggota gerak. Insek, crustacean, udang-udangan, insekta, hexapoda, crustacea, dan myriapoda. Myriapoda ini ada subkelasnya, yaitu diplopoda dan kilopoda. Yang pertama adalah kelas arachnida, spider, mite, tick, scorpion, laba-laba, tungau, kutu, dan tick, ya. Kemudian scorpion, kalajengking. Ada 6 pasang apendik, termasuk 4 adalah untuk berjalan sebagai anggota gerak. Ordonya arachnida itu ada scorpionida, scorpion, pseudoscorpionida yang disebut dengan false scorpion atau scorpion yang salah, karena pseudo itu semu, jadi scorpion yang semu. Kemudian ada opilions atau daddy long leg, laba-laba yang berkaki sangat panjang. Kemudian akari, kelompok tungau, tick, ya, dan arainida, contohnya adalah spider atau laba-laba. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, ada scorpion, ya, lengkap dengan bagian ekor. Kemudian ini pseudoscorpion, tidak memiliki bagian ekor. Ada tick atau mite, ada wall spider, kemudian ada daddy long leg. Berikutnya kelas crustacea. Ini kelas yang cukup banyak menyumbang protein hewani pada manusia. Ada crab, ada piting, ada shrimp, ada barnacle. Ada lobster di dalamnya. Ini mostly marine, semuanya hidup di laut, ya. Sebagian besar hidup di laut, ya. Carnivore, detrivore, kemudian filter feeder. Ini kaitannya dengan feeding, kaitannya dengan makan. Ada 2 pasang antena, 3 atau lebih pasang bagian mulut, 3 atau lebih bagian mulut. Kemudian alat bagian mulut, kemudian ada 3 atau lebih anggota gerak. Kelas crustacea ini mostly marine, freshwater, umumnya di laut, ya, ada di air tawar,
sedikit yang terestrial, hidup di darat. Semuanya memiliki antena, all have two pair of antenna, memiliki 2 pasang antena. Ada 5 atau lebih anggota gerak, pasangan anggota gerak. Tubuh segmented abdominal appendix, kemudian kepala dan badan, dan ada atau cephalothorax dan abdomen. Kemudian memiliki insang. Nah, yang termasuk di dalam krustase ini salah satunya adalah isopoda. Isopoda ini terestrial, sawbuk atau pilbuk. Ada amfipoda, ada cirripedia, dekapoda, kelompok crab, lobster, dan shrimp, udang. Kemudian ada several order minor, ordo-ordo yang kecil. Kelas berikutnya adalah kelas insecta, insect atau hexapoda. Tubuhnya jelas dibedakan menjadi head, thorax, abdomen. Ya, ada antena sepasang. Push segment into 3 body region. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Ada head, ada thorax, ada abdomen. HTA, ada head, ada thorax, ada abdomen. Kepala, dada, kemudian abdomen. Mereka mengalami metamorfosis, dan kajian metamorfosis nanti tentu harus dipelajari lagi. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kemudian terbang, diperkirakan ini ada 26 order, ada 26 ordo. Ya. Kemudian beberapa ini penting ya, kajiannya berkaitan dengan organisme yang lain. Insecta atau hexapoda ini berkaitan dengan subkelas dan ordonya. Yang pertama ada Apterygota. Apterygota ini kelompok serangga yang tidak bersayap. Ada ordo Protura, Tisanura, Olembola, dan Diplura. Nah, bagi peneliti-peneliti hewan tanah, hewan permukaan tanah, itu sering mendapatkan spesies dari ordo ini. Salah satunya adalah Olembola. Berikutnya lagi adalah Pterygota. Pterygota itu kelompok serangga yang bersayap dan bisa terbang. Ada ordo, ini tidak semuanya ordonya kita cantumkan, tapi beberapa contoh yang terkenal ya. Yang pertama adalah Blattodea, kelompok kecoa. Ini ordo tersendiri. Dulu dia dimasukkan ke dalam Orthoptera bersama dengan belalang, jangkrik. Sekarang sudah dipisahkan ordo tersendiri, yaitu Blattodea. Kemudian Coleoptera, ordo yang besar dari insecta, kelompok kumbang ada di sini. Ada Diptera, kelompok lalat, nyamuk. Hemiptera, beberapa spesies hama termasuk ke dalam kelompok ini, Hemiptera. Ada Homoptera, Hymenoptera, kelompok lebah. Lepidoptera, kupu-kupu. Kemudian Odonata, kelompok capung, ordo capung. Orthoptera, dan Isoptera. Isoptera itu kelompoknya rayap, dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh ini dari Blattodea, Blatta orientalis, kecoa. Kemudian Coleoptera Cytophilus orizae, kita ambil contoh saja yang sering kita jumpai, kumbang beras, ya, Cytophilus orizae. Ini termasuk hama gudang atau hama bahan dalam simpanan. Ya. Kemudian ada Apis dorsata, lebah madu dari Hymenoptera, Musca domestica dari Diptera, lalat rumah, dan Lepidoptera adalah Papiliomemnon atau Papiliodomeleus. Kemudian kelas Myriapoda ini many-legged arthropod, jadi dia banyak anggota geraknya. Semuanya itu memiliki sepasang antena, ada bagian kepala, bagian badan, kemudian ada beberapa banyak pasangan dengan banyak anggota gerak ya. Bernapas dengan menggunakan trakea. Nah, ini kelas Myriapoda ini terbagi menjadi 3 subkelas. Ada Diplopoda, kelompok Millipedes.
kaki 1000, ada Chilopoda centipedes, kemudian ada Simpila atau garden centipedes. Myriapoda ini memiliki sepasang antena, head and trunk region, ada bagian kepala dan badan. Kemudian trunk with many pair of legs, badannya dengan banyak sekali anggota gerak. Millipedes atau Millipede, diplopoda, jadi berpasang-pasangan, ya. Kemudian centipedes, contohnya Chilopoda, ya. Berikutnya lagi adalah Simpila atau garden centipedes. Baik. Kemudian ini kajian tentang analisa atau arthropod evolution. Nah, semula ini kajiannya dengan kladogram, ya, mengkaitkan dengan evolusi. Ancestor atau nenek moyang dari serangga atau arthropoda ini adalah berkaitan dengan living worm, jadi kaitannya dengan kelompok cacing, ya. Nah, di sini mulai ada perkembangan kaitannya dengan anggota gerak, makanya dia memiliki anggota gerak. Ini semacam dendrogram, ya, kalau dalam kajian ekologi, atau kaitan dengan kladogram evolusi, ya. Nah, ini dia. Kemudian ada kompleks segmen, mulai tumbuh muncul segmen, kemudian lateral lobe, kemudian liver muscle, compound eye, muncul bintik mata, kemudian leg harden, alat gerak yang sudah lebih bagus, ya. Kemudian sampai terjadi arthropod dalam evolusinya itu sampai arthropoda yang bisa terbang, yang lebih sempurna. Nah, ini ada beberapa gambar, sengaja gambar-gambar ini dipilih ini karena waktu mengingatkan pada masa kecil, ya, menangkap capung Odonata. Jadi ordonya Odonata, kelasnya Insecta. Ini dia 1, 2, 3. Kemudian ini adalah Coccinellidae, ya. Coccinellidae itu salah satu dari famili kumbang, ya, kumbang koksi atau bemo-bemo kalau bahasa kitanya. Nah, ini Coleoptera, ya. Mungkin Anda sudah pernah melihat ini, ya, ada di Rimbang, ya, tanaman-tanaman terung-terungan. Kemudian ini yang kita sebut dengan hama gudang tadi, kumbang beras. Ini juga waktu kecil dulu suka, ya, kalau ada beras zaman dulu ini. Tapi yang zaman sekarang juga masih ada yang tidak terlalu lama disimpan. Kita temukan kutu beras atau kumbang beras. Ini adalah Cytopilus oryzae. Jadi ini Coleoptera, ya. Ini Odonata, ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.